Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan melakukan unboxing ya. Jadi seperti yang kalian lihat di depan saya, ini ada sebuah paket. Tentu aja ini isinya adalah raket. Nah, kita akan unboxing dan kita akan review raket kelas high-end lagi ya guys. Kemarin kita sudah review raket high-end dari Yonex yang serinya Arc Saber 11 Pro, dan kita akan review dari brand Yonex lagi. Dan raket ini lumayan populer guys ya. Nah, paketnya apa? Yuk langsung aja kita unboxing paketnya guys. Oke guys, jadi ini dia sudah kita buka dan ini dia ya. Ini kita dapat tas cover ya, 1R. Kemudian ini juga ada overgrip dari Yonex yang serinya AC102 ya. Nah, kita singkirkan dulu ini boxnya guys. Nah, raketnya apa? Ya, kita buka bareng-bareng guys ya. Dan terima kasih sekali ya buat teman yang sangat berbaik hati ya, yang sudah mensupport kita ya untuk mereview raket ini guys. Jadi ini kita tidak beli sendiri ya, karena ada teman baik ya yang ya apa ya guys ya, memberikan kita kesempatan untuk nge-review raket ini ya. Jadi ini beli baru, cuma dia tidak apa ya, dikirim ke tempat saya guys ya, dikirim tempat saya dan minta saya untuk mencoba raketnya ya. Jadi terima kasih sekali ya, dan ini dia raketnya yang kita akan review pada kesempatan kali ini, yaitu Yonex Astro 77 Pro ya. Nah, ini kemarin lumayan banyak yang menyebutkan raket ini ya waktu kita nge-review Arc Saber 11 Pro ya. Tentu aja pasti kalian akan bertanya, antara kedua raket ini enak yang mana? Nah, sabar aja guys, sabar dulu ya. Kepada kesempatan kali ini kita sekedar nge-review spek dan detail dari Astro 77 Pro ya. Dan ya nanti untuk pemakaiannya ditunggu aja ya. Kita usahakan ya segera mungkin ya guys ya. Oke, jadi ini harganya ya kemarin di Tokopedia ya. Kita kemarin belinya di Tokopedia, harganya 2.300.000 sekian ya. Kalau dibulatkan ya 2,4 ya, 2,5 juta itu nanti ada kembaliannya ya. Dan paketannya berupa raket, kemudian tas cover 1R ya, dan ini sayang sekali belum termo, kemudian dapat overgrip, dan juga ini ada pilihan senar yang kita pilih ya. Dan ini saya minta untuk Xbox 63, ini tarikannya 26 lbs guys. Terdengar kan nyaringnya guys? Wih, aduhai guys ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk melihat penampakan dari raket ini ya, kita akan lihat untuk spek manufaktur yang kita lihat dari halaman resminya Yonex ya. Oke, untuk spek manufakturnya sebagai berikut ya. Untuk flexnya medium, frame-nya HM Graphic, kemudian shaft-nya M Graphic, dan juga ada 6D. Kemudian T-joint-nya new built-in T-joint, length-nya 10 mm longer, berat dan juga gripnya ada dua pilihan ya, 4U sama 3U ya. 4U-nya rata-rata di 83 gram dengan pilihan grip size G5 dan G6. Untuk 3U-nya rata-rata di 88 gram, kemudian grip size-nya G4, G5 dan G6 ya. Nah, untuk stringing advice, 4U-nya di 19 sampai 27 lbs, kemudian 3U-nya 20 sampai 28 lbs. Kemudian recommended stringnya untuk tipikal pemain yang lebih kontrol ya, itu disarankan menggunakan aerobed ya. Kemudian kalian suka nyemes ya, hard hitter, itu bisa menggunakan Xbox 65 ya. Colornya high orange, kemudian made in-nya tentu aja Japan, dan item kodenya AX77P guys ya. Nah, itu untuk spek manufakturnya. Nah, kemudian kita akan lihat untuk teknologi yang ada di raket ini apa aja. Pertama ada 6D ya, kemudian ada Aero plus box frame, kemudian isometric, kemudian ada RGS Rotational Generator System, kemudian ada Super Slim Shaft, kemudian ada EB-Cap Plus ya bagian konnya, kemudian hanya itu aja yang saya temukan di halaman resminya ya. Dan untuk pemain internasional ya, pemain pro yang menggunakan raket ini, jadi ada kalau di sini saya perhatikan dari halaman resminya Yonex ya,
ada An Se-young dari Korea ya, kemudian ada Chen Yufei dari Cina, kemudian Fajar Alfian, kemudian Muhammad Rian Ardianto, kemudian ada Huang Yokyong dari Cina, dan ini Huang Dongping ya. Jadi itu ya pemain pro top player yang menggunakan raket ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat penampakannya lebih jauh ya. Nah, ini sudah terpasang senar guys. Jadi ini yang saya rasakan memang berat kepala. Nanti kita akan coba lihat untuk berat dan BP dalam kondisi yang seperti ini ya. Nah, kita mulai ke cat design dan juga finishingnya. Tentu aja ini finishingnya dibuat glossy ya. Dan warnanya ya dominan, yang paling kentara itu di orange-nya. Ada hitamnya dan ada beberapa variasi lainnya guys ya. Untuk finishing nggak perlu diragukan lagi. Ini bagus. Kemudian kita ke bagian frame-nya seperti ini, frame-nya ya. Dia modelnya kalau saya perhatikan memang sedikit agak compact ya, tidak sebesar raket yang seri play, seri game atau tour ya. Menurut saya ini sedikit aja agak kecil ya. Dan kebanyakan dan rata-rata raket Yonex yang seri pro memang biasanya sedikit lebih lebih compact, karena memang dipakai oleh para pemain pro. Jadi memang mereka punya akurasi yang lebih baik ya. Dengan ukuran frame yang sedikit lebih kecil, tentu sweet spotnya akan terpusat ya, karena mereka sudah punya akurasi yang bagus. Jadi tentu aja sweet spot yang terpusat akan memberikan efek power yang akan lebih maksimal lagi ya, impact-nya bisa lebih maksimal. Jumlah grommet ada 76, sekilas saya perhatikan ada grommet U 4 buah di bagian bawah, kemudian ini ya frame shape-nya aerobox, kemudian cekungan luar frame-nya ada di sini. Oke, pas di tengah, kemudian lebar poros frame-nya ini termasuk kecil juga ya. Kalau kita bandingkan dengan Arc Saber 11 Pro, sekilas mirip ya. Sekilas mirip, cuma mungkin sedikit lebih kecil Arc Saber 11 Pro-nya. Ya, kemungkinan ya, karena ini kita tidak punya alat ukurnya ya. Jadi hanya perkiraan aja ya. Nah, keterangan yang ada di bagian frame-nya, kita bisa lihat di bagian atas ada isometrik, kemudian ada nama serinya Astrok ya. Astrok ini seri power di raket Yonex ya guys. Kemudian di sini ada keterangannya guys, ya lumayan banyak ini. High modulus grafit, kemudian ada Ultra PEF dan Flex Fuse ya. Nah, ini sayang sekali kita tidak temukan ini di halaman resminya, tapi di sini ada ya. Kemudian super slim shaft, head heavy balance, dan 10 mm longer ya. Kemudian kalau dibaliknya, di sini ada rotational generator system. Oke, itu teknologi-teknologi yang ada di raket ini. Di joinnya seperti ini, dan ini warna hitamnya ya, catnya ini kalau kita dekatkan seperti ini, itu dia ada bintik-bintiknya ya, dan ya kayak metalik gitu guys ya. Oke, bagus. Kita ke bagian shaftnya seperti ini ya, super slim shaft, dan ini flexnya. Oke, kalau di Yonex ya ini medium ya. Kalau di brand lain kemungkinan ini kalian akan merasakan sedikit agak kaku ya, jadi mungkin medium stiff ya. Tapi kalau di Yonex ya mediumnya ya seperti ini ya. Kalau saya bandingkan dengan Arc Saber 11 Pro yang stiff, ini malah terasa lebih flex guys ya. Nah, ini cukup aneh juga ya, kemungkinan dari faktor teknologi atau material yang ada di raket ini ya. Nah, untuk di bagian shaftnya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Astrok 77 Pro ya, bagian samping. Kemudian kita bisa temukan di sini ada 6D, kemudian ada Made in Japan, kemudian keterangan EBCAP Plus, kemudian ada kode di sini. Kemudian kita ke bagian konnya ya. Nah, EBCAP Plus-nya seperti ini modelnya. Jadi kalau kita perhatikan ya sama dengan punyanya Yonex Arc Saber 11 Pro ya. Nah, di bagian konnya kita bisa temukan di sini ada logo, nama brandnya, kemudian ada hologram Yonex, logo PBSI, speknya 4U G6 ya, kemudian tensinya 20-28 lbs, kemudian ada logo dan nama brandnya lagi, kemudian ada kode raketnya ya, ini SP guys ya. Nah, ini ada pilihannya, dan saya disarankan kemarin yang membayar raket ini mintanya G6 ya, dan saya juga lebih menyukai yang G6 ya, 4U G6. G5-nya Yonex itu agak besar menurut saya, jadi kurang gimana gitu ya. Nah, di bagian lanjut ya guys, kita ke bagian handle gripnya. Di sini ada labelnya ya, Yonex Made in Japan, kemudian ada labelnya lagi. Kemudian kita ke bagian end cap-nya seperti ini ya, logo, kemudian ada tulisan Japannya ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat untuk berat ya. Berat dari Astrok 77 Pro yang dalam kondisi
raket dan terpasang senar ya. Senarnya senar S-Bolt 63 guys ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk beratnya ini ada di angka 88,5. 88,5. Biasanya kalau senar itu 3 gram. Jadi kita kurangi aja 88,5 dikurangi 3 gram sekian biasanya. Jadi 85 ya. Jadi sedikit lari dari yang seharusnya, yang rata-rata katanya 83, tapi ini dia lari ke 85 ya. Kita anggap aja 85. Jadi ya seperti itu. Kemudian untuk BP-nya tentu aja karena sudah terpasang senar, ini BP-nya pasti akan nambah ya kisaran ya 8-10 dari yang seharusnya ya. Jadi nanti kita akan kurangi, anggap aja 10 ya. Nah, ini udah di tengah, kita tandai di sini, set, dan kita akan lihat untuk BP-nya ada di angka berapa. Nah, BP-nya ada di angka 309 ya. Kalau kita kurangi 10, jadi ini BP-nya 299. Dengan melihat berat 85 dan BP-nya 299, tentu aja ini raketnya ke power guys ya. Raket tipe power. Jadi mestinya enak untuk smash-smash, gebuk-gebuk tentunya ya. Tapi melihat raket ini dipakai oleh beberapa pemain top player yang seperti tadi kita sudah sebut dan dipakai dalam posisi depan, mestinya cukup responsif ya guys ya kalau dipakai di depan ya. Kita nggak tahu kalau dari angka BP dan juga beratnya ini lebih enak untuk bermain power. Tapi kita nggak tahu ya, karena ketika dipakai mungkin aja ada feel yang berbeda dari hanya sekedar tulisan atau angka ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini. Kita unboxing dan review untuk spek dan detail dari Yonex Astrok 77 Pro ya. Jadi untuk review pemakainya ditunggu aja ya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman yang sudah berbaik hati memberi kesempatan kita untuk nge-review, dan nanti kita akan coba raket ini guys ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.